viral di media sosial saat sebuah jet pribadi sedang landas di sebuah bandara. Lalu nampak dalam video tersebut dua sosok pasangan suami istri, yaitu Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono keluar dari pesawat tersebut. Namun yang menjadi sorotan netizen adalah saat ajudan Kaisang dan juga Erina Gudono mengeluarkan barang-barang berbranding langsung dimasukkan ke mobil tanpa melalui bea cukai. Hal tersebutlah yang membuat netizen yang kemudian menantang juru bicara Kementerian Keuangan, Prastowo, untuk memberikan klarifikasi terkait dengan video tersebut. Terjadi perdebatan panas antara juru bicara Kementerian Keuangan, Prastowo Justinus, dengan netizen di media X. Awalnya, Prastowo Justinus mencoba mengonter berita dari Detikcom. Ia mengatakan, Detikcom Detik Auto sejak kapan mengendarai motor itu harus milik sendiri? Anda cek di LKPN siapa? Apa kesalahan orang yang naik motor pinjaman? Kritik apapun mesti diterima, tapi hal mengada-ngada kayak gini sebaiknya tidak perlu. Prastowo juga melampirkan berita dari Detikcom. Motor tunggangan Jokowi yang dipakai di IKN tidak terdaftar di LKPN. Prastowo lalu melanjutkan, ada dua asumsi membaca berita Detik ini. 1. Motor ini dikaitkan sebagai milik Jokowi. 2. Motor ini milik penyelenggara negara, sehingga harus ada di LKPN. Sampai saat ini saya tidak habis pikir rubrik otomotif, bahas LKPN, dan punya persepsi yang sangat liar. Sejauh ini saya pahami syarat mengendarai motor hanya dua, kendaraannya layak jalan dan punya surat-surat resmi, lalu pengendaranya punya SIM. Saya tidak sedang membela Jokowi atau siapapun, silahkan nama Jokowi diganti dengan siapapun. Kritik saya tetap sama, mengaitkan motor yang dikendarai dengan LKPN itu tidak pas. Kita bisa mengendarai motor milik siapapun dan tidak bisa memastikan ada di LKPN, karena belum tentu milik penyelenggara negara. Kecuali kita bisa memastikan kepemilikan terlebih dahulu, lalu cek ke LKPN. Jika belum dilaporkan, maka perlu disampaikan ke KPK. Berikutnya, semisal itu miliknya dan dibeli 2024, laporan LKPN di 2025. Netizen yang melihat tweet Prastowo lalu menuliskan, seperti Presio Kanti, ia menuliskan, bukan masalah pinjaman or milik sendiri. Permasalahannya motor yang dipakai untuk uji coba jalan tersebut disebut belum terdaftar di LHKPN. Mungkin karena tidak atau belum ada plat nomornya, dan itu contoh yang sangat fatal karena yang melakukan adalah presiden. Gitu loh mas. Prastowo lalu membalas, wah ini kan tafsir Anda terhadap isi berita. Beda lagi kalau ketiadaan plat motor membuat sulit dicek di LKPN. Lalu LKPN siapa? Tetap saja tidak relevan. Tapi pemilihan judul yang konklusif dan seolah kausalitas itu bermasalah. Soal lainnya silakan saja dikritik. Menurut saya tidak perlu mengada-ngada. Detik fokus saja di situ atau memang niatnya heboh doang. B juga berkomentar, padahal bapak ini orang Kemenkyu, tapi ada motor mewah nggak bayar pajak, bukannya diuber, diusut atau diungkap malah dibelain. Jadi benar ternyata pajak itu hanya untuk rakyat kelas menengah yang diuber sampai tuntas. Prastowo lalu membalas, pajak kendaraan bermotor itu kewenangan Pemda. Saya meluruskan, kebetulan itu soal Jokowi. Bagaimana dengan penyelenggara negara lainnya yang mengendarai motor? Harus milik sendiri dan akan dicocokkan dengan LHKPN dia. Komonote, ia berkomentar, bacot, itu motor ada emblem Jokowi masa punya sisa dikit. Motor ini hasil modifikasi Katros Kirich khusus buat Jokowi. Prastowo tertohok, ia kemudian mengomentari, jika terbukti milik Jokowi dan diperoleh 2024, maka wajib dilaporkan dalam LHKPN untuk pelaporan 2025. Kemudian, Welgeduble, masa nggak usah naif deh. Jelas pesanan presiden kok, bikin di Katros Kirich. Udah beberapa kali mengalami modifikasi. Justru aneh, kalau bukan pemilik motor tapi minta dimodif beberapa kali. Di YouTube buildernya ada tuh, termasuk modif buat anak-anaknya juga. Menyerukan untuk seluruh kader PSI pakai deodoran. Itu penting. Karena sampai di kanan kiri saya ada yang bau. Rizky Bilar diduga menyindir anak bungsu sekaligus menantu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono melalui sebuah cuitan di X pada Jumat kemarin. Dalam cuitannya itu, Rizky Bilar menyindir seorang yang mengalami karma karena dahulu pernah mengejek istrinya, Lesti Kejora.
hingga menjadi bahan buliannya di media sosial. Rizky Bilar mentweet, hukum tabur tua itu benar adanya. Dulu muka istri gue dijadian meme sama dia, sampai jadi bahan olo-olo followernya. Tapi kini, apa yang dialami Lesti Kejora berbalik pada istri orang yang dimaksudnya itu. Sekarang satu Indonesia mengolok-olok istrinya, perkara itu, naudzubillah. Walaupun Rizky Bilar tidak menyebut siapa sosok yang dimaksud, sejumlah warganet yakin cuitan tersebut untuk Kaisang Pangarep. Pada 25 November 2022 lalu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia pernah mengunggah meme yang berasal dari foto Lesti Kejora. Dalam meme tersebut, wajah asli Lesti Kejora diganti dengan wajah seorang laki-laki berkumis dan berkacamata, sedang tersenyum lebar hingga giginya nampak. Saat itu Kaisang menuliskan, maaf tadi lagi meeting, jadi nggak bisa share meme, mari kita lanjut. Seketika, cuitan adik Gibran Raka Buming Raka itu penuh dengan gambar meme Lesti Kejora yang lain. Kini justru Erina Gudono yang sedang dihujat publik lantaran disebut bau ketek. Hal ini pun dikonfirmasi oleh runner-up Putri Indonesia DIY 2022, Shania Hamdun. Kaisang itu menggunakan uang 8, kira-kira hampir 8,8 miliar untuk pergi ke Philadelphia dari Halim Perdana memakai private jet. Jadi terlihat di situ bagaimana anak-anak muda ini mulai mengolok-olok bahwa ternyata di tengah-tengah keributan soal konstitusi, anak muda yang lain itu pergi ke lalu berfoto-foto di Rodeo Street itu yang isinya adalah barang-barang mewah di situ, dan mulai dianalisis bahwa ternyata dia Kaisang ini pergi memakai jet Gulfstream itu, yang kalau harga sewanya itu dari Halim sampai ke Amerika itu 8,9 miliar. Bayangkan coba. Saya tidak tahu seberapa sering, tapi kan belakangan juga muncul video, ternyata yang video tahun lalu ya, yang mana Kaisang dan istrinya turun dari pesawat, bawa tas, dan sudah ada yang menjemput. Dan yang menarik adalah di antara yang menjemput itu, saya perhatikan ada yang cuma pakai celana pendek dan sandalan. Yang pasti kalau itu petugas protokol, pas pampres nggak akan berani pakai pakaian seperti itu menjemput anak presiden kan. Nah ini siapa sosok itu? Menarik. Ya. Ya terus kemudian yang jadi persoalan artinya melebar kan itu. Melebar, termasuk dari video itu kan ditanya kok enak banget bisa turun dari pesawat dan dijemput mobil, apa itu nggak lewat bea cukai, imigrasi dan sebagainya. Juru bicara KPK mengatakan, penyelidikan dugaan gratifikasi terhadap Kaisang Pangarep butuh kehati-hatian dan proses yang panjang. Alasannya, lembaga anti rasuah itu tidak bisa mencurigai fasilitas yang dinikmati orang yang bukan penyelenggara negara. Menurut KPK tidak bisa ujuk-ujuk menyelidiki fasilitas yang digunakan Kaisang Pangarep sebagai bentuk gratifikasi. Karena Ketua Umum PSI itu bukanlah penyelenggara negara. Apabila ada laporan masyarakat terkait dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep pun, laporan itu perlu melampirkan bukti untuk mendukung adanya konflik of interest atau konflik kepentingan bagi keluarganya yang merupakan penyelenggara negara. Laporan itu tentunya akan dilakukan penelaahan oleh Direktorat Penerimaan Pengaduan Masyarakat dan PLPN, penerimaan layanan pengaduan masyarakat masuk kategori atau tidak. Gini, mobil itu boleh masuk ke airside, jadi ada landside dan airside. Kalau sisi udara ini setelah gedung terminal ada apron, tempat parkir, runway, taxiway itu airside. Nah, airside pun itu dibatasi. Memang boleh sih. Misalnya mobil yang dari ground handling itu kan tetap boleh masuk. Tapi ada mobil-mobil yang memang beroperasinya hanya di airside, dia tidak keluar-keluar, itu ada registrasinya sendiri-sendiri. Tapi ada juga kadang-kadang yang secara insidental boleh masuk, itu dengan pas khusus, karena tidak sembarang orang, sembarang mobil boleh masuk ke airside, karena itu termasuk kategori yang resikonya tinggi, pergerakan pesawat, pergerakan mobil. Kemudian pengemudinya itu juga harus punya lisensi khusus, tahu peraturan-peraturan pergerakan di bandara, dan di dalam mobil itu harus ada juga handy-talkie untuk monitor apron movement, pergerakan di apron.
supaya tidak terjadi tabrakan antara mobil dengan pesawat. Hal yang paling memungkinkan dalam kasus Kaisang adalah yang bersangkutan melapor secara sukarela apabila fasilitas yang dinikmatinya ada unsur konflik of interest. Tapi pelaporan Kaisang tidak bersifat wajib, melainkan sukarela jika memang merasa ada konflik of interest terkait jabatan ayahnya selaku presiden dalam fasilitas yang dinikmatinya. Namun, pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan klaim Ketua KPK yang menyebut telah memerintahkan Direktur Pelaporan Gratifikasi dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk meminta klarifikasi kepada Kaisang. Tujuan memerintahkan jajarannya untuk mengklarifikasi apakah jet pribadi tersebut adalah fasilitas karena jabatan orang tuanya atau membayar sendiri. Kebetulan Mas, ke pesawat itu biaya charter kalau disewakan itu sekitar 12-13 ribu dolar per jam. 12.000 dolar per jam. Nah, tinggal ngitung aja penerbangan dari Jakarta nanti ke Nagoya pada saat itu ya. Nagoya kemudian ke Los Angeles. Dan dalam peraturan kita menyewa pesawat itu tidak hanya dihitung pada saat kita pakai saja. Misalnya ini, saya mau charter pesawat, posisi saya sedang di Semarang. Saya mau terbang dari Semarang ke Hong Kong langsung misalnya. Pesawat yang saya sewa ini base-nya di Halim. Ketika mesin ini udah hidup di Halim, ini pesawat udah dihitung sewa. Ya, disewa. Meskipun belum berangkat ya? Ya. Oke. Nah, kemudian jemput saya di Semarang. Kemudian menerbangkan saya ke Hong Kong. Nah, di Hong Kong ini pesawat ini nunggu atau ngedrop saya atau langsung balik. Kalau nunggu itu biaya tunggunya juga jalan, termasuk biaya penginapan buat kru, pilot dan kru, kemudian biaya parkir pesawat dan sebagainya. Tapi kalau hanya drop, pesawat itu kan balik ke Jakarta. Nah, biayanya balik ke Jakarta pun itu harus saya bayar. Memang pada dasarnya Mas Kaisang ini dan keluarganya itu memang mereka sangat irit bicara ya. Tapi ketika hal ini terjadi ya mau tidak mau memang harus mengklarifikasi karena ini kan sudah menjadi konsumsi publik, apalagi beliau anak orang nomor 1 di Indonesia. Tapi sebenarnya kalau kita mengenai charter atau penyewaan private jet ini, kalau kita mau jujur sih sudah lama ya. Banyak orang-orang kita, para pengusaha, terus para pejabat juga, terus artis. Bahkan kemarin kita lihat waktu pencapresan, itu capres dari 01, 02, 03 itu memakai private jet semuanya. Tapi nggak ada yang dipermasalahkan. Tapi ini kan karena momentumnya pas lagi ada aksi dari teman-teman mahasiswa dan masyarakat. Wakil TKN Prabowo Gibran, Sylvester, menanggapi polemik dugaan penggunaan jet pribadi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dan Erina Gudono untuk perjalanan ke Amerika Serikat. Menurut Sylvester, pilihan putra bungsu Presiden Jokowi itu memakai jet pribadi bukan dosa besar. Ia pun mengatakan di dalam pesawat itu juga ada beberapa rekan bisnis Kaisang. Sylvester menilai banyak masyarakat yang memakai jet pribadi. Ia pun mempersilahkan masyarakat melapor kepada pihak berwajib jika menemukan barang bukti penggunaan jet pribadi Kaisang tersebut melanggar undang-undang. Ia mempersilahkan kepada masyarakat untuk menyelidiki karena memang Kaisang juga seorang pengusaha dan ada temannya di private jet itu. Seperti bagaimana sebenarnya duduk perkaranya. Sehingga kemudian masyarakat kita tahu melalui netizen kan mencari dengan OSIN ya, Open Source Intelligence, berdasarkan ya kemampuan teman-teman netizen ini ya, mulai dari adanya dugaan begini begitu pemilik dan lain sebagainya. Oleh karena itulah sebenarnya langkah yang paling tepat ya di KPK gitu ya, karena di KPK kita tahu mereka mempunyai kewenangan ya yang lebih luas ya, termasuk juga kita tahu yang diperintahkan oleh pimpinan KPK adalah Direktorat Gratifikasi yang tentu ya mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk mengklarifikasi apapun. Untuk diketahui, Kaisang dan Erina diduga pakai jet pribadi untuk perjalanan mereka ke Amerika Serikat. Hal itu berdasarkan analisis warganet terhadap foto-foto yang dibagikan Erina di akun Instagram pribadinya. Erina juga mengunggah gaya hidup mewah saat berada di Amerika Serikat. Selain foto saat di pesawat, ada pula unggahan saat mereka membeli roti seharga Rp400.000 dan stroller bayi yang diduga berharga puluhan juta rupiah. Nah, saya pikir perusahaan pesawat di Singapura juga akan sangat kooperatif untuk memberikan data-datanya ya.
Dan saya pikir justru ketika di Singapura lebih jelas ya, tidak akan ada manipulasi ya, termasuk dari transaksi pembayaran, termasuk dari siapa saja manifest di pesawat itu, siapa pilotnya, bahkan semuanya ada gitu. Jadi menurut saya itu yang harus dilakukan oleh KPK untuk mengungkap ini semua, karena Mas, buat di kita kan belum ada permasalahan mengenai konflik of interest aturannya, kemudian juga trading influence. Jadi ini yang sangat berat. Tapi sekali lagi bahwa apa yang dilakukan oleh KPK kita harus menghargai. Anak Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep belum lepas dari perhatian terkait dengan aktivitasnya yang menggunakan private jet atau jet pribadi. Pemicunya saat Kaisang dan istrinya Erina Gudono ke Amerika Serikat pakai private jet. Satu persatu tabir private jet yang dipakai Kaisang Erina mulai terkuak. Kini muncul video yang menampilkan Kaisang Erina memakai pesawat Gulfstream N588 SE. Dari video yang dibagikan, tampak private jet itu landing diduga di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Kita tahu sebenarnya Mas Kaisang ini kan dia bukan penyelenggara negara ataupun bukan pegawai negeri sipil seperti yang ada di dalam Undang-Undang Pasal 12 huruf B besar. Tetapi ya kita perlu ingat bahwa beliau kan mempunyai hubungan keluarga dengan Pak Jokowi ya, dengan Presiden Republik Indonesia, sehingga tentu adanya dugaan-dugaan, sehingga kan bahasa-bahasanya udah patut diduga. Inilah yang perlu diklarifikasi ya, apakah memang ya terkait dengan gratifikasi atau bukan. Itulah sebabnya maka yang harus dilakukan oleh KPK tentu tidak ujuk-ujuk datang langsung ke Mas Kaisang ya. Tentu mereka harus mempunyai bukti awal dulu ya, seperti misalnya melakukan klarifikasi kepada ya perusahaan Jadi yang ini sebetulnya menyewakan sudah pesawat.